Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Salinan SPD dalam pembelajaran jarak jauh SMA Negeri 1 Cipendei. Pada kali ini kita akan membahas tentang pola hereditas pada manusia. Nah, sebelum kita mulai dari pembelajaran kita hari ini, jangan lupa untuk berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah anak-anak, hari ini kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran. Tujuan pembelajaran tentang pola hereditas pada manusia ini, setelah mempelajari bab ini diharapkan dapat peserta didik dapat menganalisa pola-pola hereditas pada manusia. Kedua, peserta didik dapat mempresentasikan laporan data studi kasus tentang pola-pola hereditas pada manusia dalam aspek kehidupan dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat menampilkan sikap jujur, tanggung jawab, pantang mencerah secara kontinu. Nah, salah satu pola hereditas pada manusia ini ditentukan oleh kromosom kelaminnya. Yang kita sudah ketahui bahwa kromosom kelamin pada manusia laki-laki dilambangkan oleh XY, sedangkan wanita dilambangkan oleh XX. Nah, di dalam tubuh laki-laki itu memiliki 44 kromosom tubuh dan sepasang kromosom kelamin, yaitu XY. Sedangkan pada perempuan memiliki 44 kromosom tubuh dan sepasang kromosom kelamin, yaitu XX. Nah, apabila kromosom laki-laki XY ini membelah, dia akan menjadi 22 kromosom tubuh dan X atau 22 kromosom tubuh plus Y. Sedangkan pada wanita akan menghasilkan gamet 22X. Walaupun gametnya hanya dihasilkan satu karena yang tiganya bersifat polar. Nah, apabila gamet berupa sperma ini ketemu sama ovum, kalau gamet yang laki-laki itu memberikan kromosom X-nya, maka dia akan menghasilkan keturunan anak perempuan. Sedangkan kalau laki-laki ini memberikan kromosom Y, maka akan menghasilkan keturunan berjenis kelamin laki-laki. Nah, untuk lebih lengkap kita lihat penjelasan pola hereditas pada penentuan jenis kelamin. Kita lihat pada laki-laki itu ada kromosom seks yaitu XY. Jadi sperma itu akan menghasilkan gamet yang berkromosom X atau sperma yang bergamet berkromosom Y. Sedangkan pada ibu mempunyai kromosom XX. Apabila kromosom ini dipecahkan menjadi gamet X dan X yang terdapat pada ovum. Nah, apabila sperma ini memfertilisasi atau membuahi ovum, kalau spermanya berkromosom X ketemu dengan ovum yang X, maka dia akan menghasilkan anak
anak perempuan. Apabila sperma yang berkromosom Y membuahi ovum yang berkromosom X, dia akan menghasilkan keturunan yang berjenis kelamin laki-laki. Sehingga secara peluang kemungkinan fenotip pada anak itu kemungkinan untuk menghasilkan anak laki-laki atau anak perempuan itu memiliki peluang yang sama, yaitu 50%. Kita lanjut untuk pola hereditas berikutnya, yaitu pola hereditas untuk penentu golongan darah. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa penggolongan darah ini ada sistem AB0, ada penggolongan darah sistem MN, ada penggolongan darah sistem rhesus. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu penentuan golongan darah berdasarkan sistem AB0. Kita ambil contoh, perkawinan antara laki-laki yang bergolongan darah AB dengan perempuan bergolongan darah O akan menghasilkan keturunan sebagai berikut. Kita cari dulu parental dari laki-laki yaitu AB, sedangkan parental dari golongan darah dari ibu yaitu bergolongan darah 0. Nah, sehingga genotip dari ayah atau dari laki-lakinya yaitu beralel A dan B, sedangkan genotip dari ibu yaitu beralel 0 dan 0, sehingga gamet dari ayah itu bisa bergamet A, bisa bergamet B. Sedangkan kalau dari ibu tentu hanya bergamet 0. Nah, sehingga dihasilkanlah keturunan kalau A ketemu dengan 0 itu akan bergolongan darah A, kalau gamet B bertemu dengan 0 akan bergolongan darah B. Sehingga pernikahan atau perkawinan dari laki-laki yang bergolongan darah AB yang menikah dengan perempuan bergolongan darah 0, kemungkinan perbandingan golongan darah pada anaknya yaitu bergolongan darah A 50% dan bergolongan darah B 50%. Cukup jelas? Kalau belum jelas silakan untuk melakukan reply video ini. Apabila masih tidak jelas bisa menanyakan pada kolom komentar di bawah ini. Kita lanjut. Ada pola hereditas yang tidak berpaut kromosom kelamin. Contohnya pada albino. Nah, albino ini ditandai oleh proses pigmentasi yang tidak normal pada kulit dan bagian tubuh yang lain. Kita ambil contoh. Jika gen P itu untuk normal dan P kecil untuk albino. Apabila ada orang tua yang normal tapi karier, artinya membawa sifat gen albino, yaitu P besar P kecil, menikah dengan seorang perempuan juga normal tapi mempunyai gen pembawa sifat albino, yaitu P besar dan P kecil. Akan menghasilkan gamet ayahnya P besar dan P kecil, ibunya juga akan menghasilkan gamet P besar dan P kecil. Sehingga dihasilkan gamet F1-nya P besar P besar, P besar P kecil, P besar P kecil, dan P kecil P kecil. Nah, dilihat dari sini yang mempunyai gamet P besar itu ada 3 yang awalnya, 3 dari 4 ya.
yaitu P besar, P besar, P besar, P kecil, dan P besar, P kecil. Sehingga bisa dikatakan F1 ini akan menghasilkan anak yang normal yaitu 75%, sedangkan kemungkinan menghasilkan anak yang albino itu 25%. Nah, penderita albino juga dapat dilahirkan oleh orang tua yang satunya normal dan satunya lagi menderita albino. Kita ambil contoh pada persilangan berikut. Seandainya orang tua, anggaplah yang laki-lakinya, dia normal dengan P besar, P kecil, menikah dengan perempuan albino, P kecil, P kecil. Sehingga gamet pada ayahnya P besar dan P kecil, sedangkan gamet pada ibunya P kecil saja. Sehingga dihasilkan keturunan P besar, P kecil, dan P kecil, P kecil. Nah, kalau kita lihat dari sini, P besar, P kecil itu 50%, sedangkan P kecil juga 50%. P besar, P kecil itu untuk anak yang normal, sedangkan P kecil adalah anak yang albino. Seperti itu. Nah, cukup jelas? Apabila belum jelas, silakan untuk mereply penjelasan pada video ini. Apabila masih belum dapat dipahami, bisa mencari referensi di luar video ini. Kita lanjut untuk materi berikutnya, yaitu pola hereditas yang tertaut kromosom kelamin. Contoh, pola hereditas yang berpaut kromosom kelamin yaitu buta warna. Nah, genotip X besar dan X besar menunjukkan wanita normal. Sedangkan genotip X besar CB itu menunjukkan bahwa ada penyakit buta warna. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa buta warna ini terpaut kromosom kelamin. Artinya gen ini ada pada kromosom kelamin, yaitu kromosom X. Dia hanya menempel pada kromosom X. Jadi buta warna ini banyak pada kromosom X. Nah, kalau X besar CB ya, artinya menunjukkan wanita karier buta warna. Sebenarnya orangnya normal tapi dia bisa membawa penyakit keturunan buta warna. Kalau genotipnya XCB itu menunjukkan wanita buta warna. Kalau genotipnya X besar Y besar menunjukkan laki-laki normal, sedangkan untuk genotip XCBY itu menunjukkan laki-laki yang buta warna. Kita lanjut. Ada juga pola hereditas yang terpaut kromosom kelamin. Contohnya penyakit menurun yang mengakibatkan darah membeku yang disebut dengan penyakit hemofilia. Nah, penyakit hemofilia ini kalau orang yang normal, perempuan normal, itu mempunyai genotip X besar H, atau X besar H kecil. Nah, yang ada H kecil menunjukkan hemofilia itu kalau masih ada H besarnya dia masih perempuan normal tapi dia karier, artinya membawa penyakit hemofilia untuk diturunkan. Sedangkan laki-laki normal itu X besar H Y. Sedangkan untuk yang hemofilia yaitu
perempuannya X besar H kecil, X besar H kecil, sedangkan untuk laki-laki yang hemofilia XH kecil Y. Seperti itu. Untuk persilangannya silakan untuk mengerjakan latihannya pada LKPD yang sudah disediakan. Apabila ada yang kurang paham, silakan untuk komen pada video ini atau mencari referensi lain. Ya, itulah untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya Salinan SPD, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.